kejadian itu terjadi awalnya itu seperti apa sih? Kronologinya cuman dari tanggal 24 Februari 2025 gara-gara saya pasang aki tanpa sepengetahuan suami, itu aja sih. Jadi suami minta kalau misal mungkin ya pikirannya dia, karena ngapain ganti aki gitu loh, harus ngomong dulu dan ada garansi. Saya juga kan nggak tahu kalau misalkan ada garansi gitu, setahu saya tuh mobil memang tidak bergaransi gitu. Jadi marah-marah, dengan marahnya dia tuh kayak marah banget sama teknisinya juga marah gitu loh. Justru malah teknisinya dibilang katanya penipu karena mungkin pemikiran suami bukan bengkel resmi, sementara kan memang saya juga manggil dengan customer service dari bengkel resmi. Berarti bisa dibilang itu sebenarnya hal yang sepele ya permasalahan awalnya. Iya, sepele banget. Tapi apakah sejak awal ada kejadian-kejadian yang serupa yang akhirnya berujung seperti sekarang? Sebetulnya kalau untuk serupa kayak sekarang sih ini lebih parah ya, karena saya juga bingung juga. Kalau biasanya juga di rumah ya biasa gitu loh. Kalau untuk masalah biasa aja, mungkin dia juga ada apa namanya masalah mungkin di luar, mungkin saya juga nggak tahu. Setahu saya sih kalau di rumah itu kayak biasa aja. Kalau masalah-masalah kayak cekcok biasa ya wajar, saya udah kayak namanya rumah tangga ya, saya wajarin. Cuma kalau untuk sekarang ini tiba-tiba dia langsung menyekik saya, tiba-tiba langsung kayak menikam saya kayak gitu, saya juga kaget gitu loh, karena saya nggak punya salah gitu loh mas. Gitu. Berarti itu pertama kalinya dia melakukan hal yang separah? Iya, separah ini ya betul. Iya. Sebelumnya itu lebih ke biasa aja, hal sepele kayak dorong-dorongan kayak gitu, cekcok-cekcok gitu aja. Berarti kejadiannya itu malam sore? Pagi saya panggil customer service itu jam 7. Terus sekitar mungkin jam setengah 9 ya, karena setelah itu kan dibetulin itu setengah 9. Berarti reaksinya dia pas tahu langsung marah atau? Iya, pas si teknisi itu nyalain mobil, sudah selesai dipasang aki dan sebagainya, terus ngerung mobil, bunyi mobil, terus suami saya keluar dengan dia baru bangun tidur, terus dia bertanya dari mana gitu, dari situlah emosi gitu loh. Dia cuman bilang kenapa, ada apa gitu loh, ini pasang aki pak gitu. Pas udah gitu udah pasang aki, apa namanya, dari mana, terus suami saya langsung ini dari mana katanya gitu. Saya dari Kelapa Gading. Oh kamu mau nipu istri saya gitu, kayak gitu. Terus si itu akhirnya nggak terima, dari situ langsung ditendang gitu loh. Teknisinya nggak ditendang, habis itu udah dong, udah selesai, terus di WA sama customer service, Bu bilangin sama suami ibu kenapa teknisi saya dipukul gitu. Saya nggak tahu kalau terjadi pemukulan, setahu saya cuma nendang gitu. Terus saya bilang jangan kan dipukul, saya aja jangan kan teknisi Mbak, saya juga dipukul, dengan saya kirim foto itu udah dipukul lah saya gitu. Jadi gara-garanya mungkin hal sepele, gara-gara aki mungkin si nggak ini dulu kali, nggak apa namanya, izin dulu sama suami gitu loh. Dari teknisi kan saya panggil jam 7 teknisi, terus dibetulin dong, mungkin selesai jam 8, setengah 9, lalu bertengkar saya sama suami saya. Nah setengah 10, jam 10 tuh saya baru ke rumah sakit. Suami saya cuman kayak apa namanya, langsung berantem, terus suami saya injak-injak saya, terus mukul saya, terus saya dicekiknya, ditikamnya begitu sampai nggak ada napas, baru suami saya kayak sadar gitu loh. Kayak udah nggak ada napas begitu, terus langsung suami saya kayak ketakutan, mungkin langsung hilap, maafin saya hilap berapa kali, terus-terusan dia langsung minta maaf, hilap gitu. Saya juga nggak tahu loh tiba-tiba suami saya kayak gitu. Nggak settingan sih ini. Saya mau ada apa sih, saya tuh orangnya nggak suka settingan sebetulnya. Saya tuh dengan nggak suka juga. Saya kan lebih kayak punya prestasi sendiri lah ya. Saya punya ya ada lagu juga, alhamdulillah pernah viral juga lagu, cuman nggak perlu yang harus settingan, apalagi bawa rumah tangga, apalagi bawa polisi, bawa perceraian gitu, bawa anak, ya itu jangan, nggak bagus ya.
Jadi ya terserah lah kalau misalnya untuk di luaran itu punya pikiran yang tidak baik gitu loh. Cuma memang awal mulanya saya masih berpikir, makanya saya bilang ini tuh baru viralnya tuh baru-baru kan. Nah sebetulnya ini kan terjadi pemukulan itu udah hampir 1 bulan dari tanggal 24. Kenapa ya harus dari dulu visum? Kenapa nggak harus dari waktu pertama ke polisi? Nah itu saya masih banyak pertimbangan karena masih mikirin anak. Walaupun bagaimana ya kedua anak saya itu bapaknya loh, ini anaknya loh, kandung loh gitu loh. Saya masih istrinya, masih begitu. Saya juga berharap semua akan baik-baik aja. Kalaupun memang bercerai, cerai aja, nggak usah bawa-bawa polisi, nggak usah lapor-laporan seperti itu kan. Tapi dengan saya berdiam diri di rumah selama 1 minggu, 2 minggu, kok itikat baiknya makin kesini makin kendor, makin kesini kok makin kayak menantang gitu, nantangin saya gitu. Makin bicaranya makin tidak baik juga dan akhirnya permintaan maaf kamu dan permintaan hilap kamu itu cuma sesaat gitu loh. Kadang-kadang suami saya hilap, minta maaf gitu, kayaknya terkesan wah udah ya mungkin dia udah ini kali gitu loh, udah insaf kali gitu nggak kan. Tapi enggak, dengan saya berdiam udah pisah rumah itu masih kayak menekan saya gitu loh, kayak bahasanya yang tidak baik yang bisa buat saya sakit hati lagi kayak gitu. Jadi wah udahlah ini kita blow up aja, dan dari situ gitu loh viral. Sebenarnya itu sudah saya pikirin dan tidak mau sampai terjadi seperti ini. Tadi udah bilang sama lawyer saya, tadinya lawyernya bukan Pak Maci kan. Jadi maunya gimana? Kalau memang kamu cuma mau bercerai doang ya sudah katanya, nggak apa-apa. Nanti ya kita karena ini lagi bulan puasa, kita ibadah dulu yang baik sambil kamu dipikirkan ya katanya gitu, calling down dulu. Jadi saya tadinya mau bercerainya setelah habis lebaran karena saya juga nggak mau, saya juga puasa, saya juga ibadah. Jadi kita calling down dulu. Ternyata seiring berjalannya waktu saya diam malah ada lagi gitu permasalahannya seperti itu. Dia kan orangnya kayak gitu, emosinya tapi sesaat, marah-marah udah gitu udah selesai gitu. Jadi kalau kayak dulu dasar lo ngata-ngatain itu kasar, ya udah saya juga dengar kiri, kuping masuk kanan keluar kiri gitu. Jadi udah biasa kayak gitu, saut-sautan kayak gitu di rumah juga. Namanya perempuan bawel sih wajar ya, dasar emang kamunya juga begitu, kamu ini kamu tuh inget ya kayak gitu. Jadi biasa, cuman pas hal yang seperti ini, pas KDRT juga saya juga bingung, saya juga kaget, saya sampai pas salah saya di mana, salah saya apa? Ya maaf katanya sampai begitu suami saya. Nggak ngerti juga sih Mas, makanya kata teman-teman juga katanya dia mungkin ada punya di cewek kali, dia berantem kali sama cewek katanya di luaran katanya gitu, selingkuh kali gini-gini, jadi pelampiasan sama istri katanya gitu. Ada yang bilang begitu. Saya kan nggak pernah mau ini lagi suami saya orangnya, karena udah saking sakit hati, udah masa bodoh gitu loh. Saya sih kalau curiga sih ya wajar ya, namanya istri pasti akan curiga ya, ada lah. Karena kan gimana sih pulang dari pagi, pulang pagi. Setiap hari dia suami saya pergi nih pagi, pulangnya juga kadang jam 1, kadang jam 2, hari Sabtu atau hari Minggu harusnya buat keluarga, tapi dia keluar terus, tapi tidak ada penghasilan. Ada sih curiga, ada, cuman ya udah saya nggak mau nanya gitu loh, udah nggak mau nanya lagi gitu loh. Biarin aja lah gitu, yang penting saya ngurusin anak-anak, saya yang penting ibadah di rumah dengan baik, udah gitu aja. Kan dengar-dengar Mbak ini kenal sebentar ya, sebelum menikahnya cuma 7 hari ya? 1 minggu lebih. 1 minggu ya. Nah kira-kira menyesal gak sih atau malah jadi takut untuk selanjutnya gitu? Enggak, kalau untuk selanjutnya saya lebih dipikirin lagi, saya nggak mau juga. Saya sekarang kalau untuk Mas tadi ngomong begitu malah takut, iya pasti takut. Dan enggak, saya untuk sekarang ini kalau untuk mikirin laki-laki ya nggak akan pernah lagi saya. Cuma saya sekarang tuh untuk ke situnya nggak ada lah, saya mikirin cowok untuk sekarang nggak ada. Saya sekarang mikirin anak-anak, menata hidup saya, menata diri saya, biaya anak-anak sekolah, itu aja yang saya pikirkan. Ya karena kita cerita udah telepon-teleponan, udah sering telepon sebelum kita ketemu tuh udah sering telepon, sering meyakini lah ya, saling meyakini. Belum ketemu tuh telepon, sering meyakini. Terus cerita-cerita juga untuk masalah anak, masalah apa. Terus jangan lupa saling mengingatkan untuk ibadah masing-masing satu sama lainnya, kayak gitu.
kayak gitu. Terus ya dia juga bercerita masalah income masuknya berapa, sama-sama saya juga income saya masuknya berapa, seperti itu. Finansial biasa aja sih, nggak terlalu yang di iniin gembar-gembor gitu loh. Suami saya kurang uang gini-gini ya, karena namanya pasti ada pasang surut ya, namanya suami istri itu udah biasa, hal yang wajar, biasa aja. Terus berarti setelah Mbak mengalami itu, Mbak ceritanya ke siapa, ke orang terdekat setelah mengalami? Ke sekretarisnya label ya, terus udah gitu sama teman saya, sahabat saya Sinta Bahir. Dan Sinta kan mengetahui ya untuk yang memang lagi saat itu lagi chatting aja sih. Suami tahu nggak tentang kejadian ini? Tahu. Reaksi mereka? Biasa aja, karena mungkin karena kami udah keseringan berantem, seringan ribut. Ya cuma ikut prihatin gitu aja. Tapi hubungan masih sama keluarga suami? Ya masih, kayak kemarin saya kalau misalkan suami saya nggak bisa dihubungin, saya masih ke papahnya gitu. Ini gimana? Saya bilang saya butuh biaya untuk pengobatan diri saya begini-gini. Iya nanti saya kasih tahu ya sama gitu. Jadi ya kalau misalkan untuk orang tuanya kan sekarang orang tuanya udah pensiun, udah tua juga nggak bisa bantu apa-apa. Cuma mereka cari support doang karena ada cucu kan. Kalau untuk masalah biaya tetap ke suami sih. Kalau untuk keluarga yang lain-lainnya cuma kayak dorongan doa doang sih. Tapi untuk saat sekarang sih nggak ada lagi. Habis berapa itu perawatan? Banyak lah, saya kan ini nggak cuma dari muka doang. Saya leher saya juga ke THT, terus juga saya pengobatan yang kayak perawatan kan. Kalau pengobatan sih kayak kemarin kan langsung diobatin langsung berapa belas juta kan gitu. Kalau ini kan kayak perawatan kayak gini harus rutin. Ini nggak mungkin langsung hilang seketika kan, sampai berbekas kayak gini. Itu biaya sendiri sebenarnya? Ya untuk sampai sekarang sih biaya sendiri gitu. Berarti belum ada kayak dia mau tanggung jawab soal itunya? Kan dia Nggak ada, sempat. Nggak ada sama sekali itikat untuk kayak oke, gue ke rumah sakit yuk, sini kita obatin gitu sama sekali? Nggak ada, makanya kemarin itu dia cuma ngomongnya cuma saat doang minta maafnya, pas udah sekarang udah lupa lagi dengan minta maafnya dia gitu loh. Kayak udah terkesan udah kayak biasa lagi gitu, berubah lagi. Kalau untuk dendam sih enggak, saya serahin semuanya sama yang kuasa, saya ikhlas aja. Saya sih lebih ke nanti akan ada karmanya, seperti itu. Apalagi dengan menyakiti saya, istrinya dan juga kedua anaknya, nah gitu. Saya sih lebih ke ikhlas aja, pasti akan ada karmanya. Begitu aja sih. Kalau untuk masalah kebaikan mah ada, dia juga kalau untuk masalah anak-anak paling nomor satu gitu kan. Dia kalau untuk anak-anak dulu waktu sebelum sama saya tuh nomor satu, dia pasti diutamakan gitu, kebutuhan anak-anak lah apa gitu di nomor satu. Cuman untuk sekarang karena semenjak kejadian sekarang ini ya dia tidak ada lagi gitu loh, care lagi sama anaknya ini gitu loh, sama bayi-bayi. Ya nggak tahu dia yang dalam pikirannya dia ada apa gitu. Nggak ngerti itu. Kalau untuk dulu ya memang iya juga, cuman ya lebih ke kalau untuk pengorbanan sih jujur aja lebih banyak saya lah gitu. Saya banyak banget yang saya korbanin, bahkan harta-harta saya juga banyak yang saya jualin, dan uang tersebut juga kita pakai untuk kebersama kok gitu. Biaya anak sekolah, saya daftar anak sekolah selama saya 3 tahun sama suami saya, untuk biaya anak saya masuk ke sekolah itu saya sendiri yang biaya. Maksudnya daftar sekolah anak saya sendiri dengan uang saya sendiri pribadi. Nggak ada yang namanya anak saya sebelumnya Jasmine minta uang sama papanya, bahkan minta sepatu, bahkan minta baju, dia nggak pernah minta. Sampai detik ini dia nggak pernah minta, karena dia udah tahu watak anak saya, papanya. Ya kita lihat aja sih perkembangannya seperti apa nanti. Kalau misalkan untuk sekarang saya ngomong damai, saya belum tahu juga ya, kita lihat aja gitu loh itikatnya seperti apa. Kalau berubah sih saya udah bilang tadi saya agak sedikit cuek orangnya, dengan dia udah pernah bilang saya ngatain saya tolol atau apa, dia mau ya jujur ya, dia mau dia abis dia ngatain saya tolol dan bego, dan saya katanya otak saya nggak nyampe. Dari situ saya udah nggak mau mikirin, otak saya udah pengen udahan aja sih, jujur gitu loh, udah pengen udahan aja gitu. Dia mau selingkuh kayak di luar, mau apa gitu, saya udah nggak mau tahu sih tuh gitu loh. Jadi kayak udah nggak mikirin siapa istri, udah nggak respon istrinya, udah nggak care lagi sama anaknya yang tadi saya bilang gitu. Itu udah kayaknya udah terlepas dari situ. Dia udah kayak anaknya udah nggak diurusin. Maksudnya saya kan minta biaya buat
pengobatan anaknya, sampai juga saya telepon WA nggak direspon. Dari situ udah, saya kan udah izin juga, udah WA juga ya, udah WA gimana itikadnya, terus sehari 24 jam tidak ada kabar, sampai 2 hari ya udah saya lapor gitu. Berarti kan kalau misalnya ada permasalahan kan biasanya kita harus ngeliat dari dua sisi gitu kan. Misalnya Mbak pernah ngerasa nggak sih mungkin saya yang ada salah, introspeksi diri gitu, pernah nggak untuk kayak gitu, ngobrol bareng gitu lah ibarat katanya? Saya mah kalau ngobrolin sharing pasti dia emosi. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kalau misalkan untuk ngobrol bareng, sharing sama dia, itu nggak akan pernah bisa, karena pasti ujung-ujungnya emosi. Malah yang ada saya dibilang bego, istri tolol kayak gitu. Jadi kalau bahasa dia, bego lu, tolol, jangan kayak gitu dong depan anak-anak, nggak boleh. Jasmine itu nggak biasa. Jadi anak saya tuh nggak biasa di depan anak-anak. Jasmine jangan biasain, anak saya nggak pernah dengar kata-kata bego gini, apalagi orang tuanya ntar ngikutin. Oh iya maaf gitu. Kalau menurut dia sih hal yang sepele, yang biasa gitu. Mungkin di keluarganya dia udah biasa kali ngomong kayak gitu. Ya saya lebih mikirin anak-anak karena masih bayi ya, itu aja. Kalau untuk masalah ini ya saya ya jalanin, insya Allah saya kuat, karena dulu aja saya bisa kerja, saya bisa berusaha demi anak-anak saya, demi dulu aja masih bisa kok, lagi ada orang tua saya biayain orang tua. Sekarang nggak ada orang tua, ya mungkin bisa biayain anak saya gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan namanya rezeki yang akan putus, insya Allah saya percaya kok dengan ada Allah. Kalau ngatur mah ya di mana-mana suami yang ngatur, kita lebih mengalah. Kita sebenarnya kan kalau misalkan suami nggak boleh begini ya kita mah ikutin aja dari dulu. Nggak pernah saya di rumah, saya nggak pernah yang keluar. Kadang-kadang mau keluar rumah juga udah males, karena udah tahu watak suami saya gitu loh, kayak gitu. Terus kayak misalkan suami saya selama ini ya untuk masalah finansial juga, masalah ini kita ya seupaya mungkin kita cukup-cukupin gitu loh. Jadi biar tidak ada ribut lagi masalah uang kan, seperti itu gitu loh. Sebetulnya dari awal sih saya tidak mau menjarakan suami saya gitu loh, cuman hanya bercerai doang. Tapi dengan kemarin saya dengan ada anak saya sakit, dia tidak ada komunikasi dengan baik sama saya juga gitu. Terlepas saya udah tidak serumah, malah saya disepelein. Dari situ sudah nggak ini lagi. Pesan untuk suami ya palingan juga ya, kamu kalau misalkan pengen jadilah manusia yang normal, jadilah manusia yang normal, jadilah laki-laki yang normal juga. Kalau kamu pengen hidup nyaman, pengen kamu hidup di dunia ini penuh dengan cerita indah, penuh dengan semangat, ya balik lagi ya, kamu juga harus jadi diri kamu yang lebih baik. Coba perbaiki juga ibadah kamu. Terus juga kamu juga jangan sampai kamu pergaulan kamu di luar sana, jangan sampai gampang punya pergaulan yang tidak baik gitu kan. Jangan maulah kamu kadang-kadang suami saya si ini udah langsung percaya aja. Jangan percayalah kalau kayak gitu. Kalau saya kan gini, kamu nih apa-apa uang selalu beranggapan harus ada uang dulu nih baru gini. Enggak, kalau saya ini jalanin selama 1 minggu tidak ada perubahan, ya udah kamu tinggalin. Tapi kalau misalkan suami saya 1 bulan 2 bulan tetap aja nyangkut sama orang itu gitu loh, sama teman-teman kamu yang itu. Tapi ya udah jangan percaya gitu. Kalau misalkan memang tidak ada ini, ya nggak tahu juga, mungkin kamunya juga yang ngomongnya tinggi, mungkin teman kamunya yang terlalu percaya sama kamu, atau sebaliknya, kita juga nggak tahu ya. Intinya lebih banyak berkawan tapi lebih banyak yang bermanfaat juga. Jangan sampai berkawan tapi tidak ada ujungnya, tidak ada manfaatnya, udah tinggalin aja seperti itu. Untuk teman-temannya juga ya minta maaf juga untuk suami saya, mungkin banyak kekurangan, ya mungkin juga teman-temannya juga ya, teman-teman suami saya mungkin tahu juga dengan watak suami saya pemarah ya gitulah. Teman-temannya juga ya jangan sampai kayak kemarin saya waktu lagi meeting. Jadi waktu saya lagi meeting, saya pakai mobil tuh cuman
saya mau pakai, tiba-tiba cepetan kamu, ini kan ganjil genap, mobil mau dipakai, sampai diburu-buru, sementara temannya juga nggak ada mobil gitu loh. Makanya saya bilang, ya kalau misalkan memang mau maksudnya kamu nggak ada mobil? Nggak ada, kata temannya. Oh ya ampun, saya lagi meeting loh sampai diburu-buruin di mobil gitu. Dan dari situ saya tuh kayak kadang temannya itu jangan sampai merusak lah ya, jangan sampai merusak rumah tangga gitu loh. Udah tahu nih rumah tangga kayak gini nih, ribut terus nih. Jangan kamu udah tahu suami saya keluar mulu nih, sama kamu lagi keluarnya gitu. Jangan sampai kayak sekarang nih nggak ada manfaatnya juga, ujung-ujungnya juga cerai gitu loh. Ya mungkin juga dia juga temennya juga udah nggak ada keluarga sih. Jadi ya cocok lah kali gitu. Dia punya temennya juga yang nggak punya keluarga gitu, amburadul mungkin ya. Kita juga nggak tahu soalnya semenjak sama dia udah nggak ngerti. Tuh dia pakai obat teman kamu, suami kamu narkoba nggak sih? Saya nggak tahu deh segitu. Saya nggak tahu segitu ya. Mudah-mudahan ya enggak lah ya. Mungkin enggak ya. Ya jangan kalau untuk ngomong kayak gitu ya saya mikir lagi ya karena anak-anak ya mudah-mudahan enggak ya doain aja karena mungkin saya mikirnya udah otak aja gitu. Terima kasih. Ya sama-sama.